Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Yisfaf yang beranggotakan saya sendiri Sinta Amrina Rosada, lalu ada Ariski Nur Fauzia, dan yang terakhir ada Imaniar Fiona Hertanti. Kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman PS3A dalam sesi tanya jawab mengenai materi regulasi dan tata kelola zakat di negara yang mewajibkan zakat dan negara yang tidak mewajibkan zakat. Independensi Dewan Zakat terlihat pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Zakat 1406. Ditegaskan dalam undang-undang bahwa Dewan Zakat mempunyai wewenang penuh menangani perzakatan, baik pemungutan, pengelolaan maupun pendistribusian zakat. Pada waktu itu, Dewan Zakat dibentuk secara luas di Sudan. Artinya, dengan sistem federal, setiap wilayah, negara bagian, atau provinsi memiliki Dewan Zakat masing-masing. Zakat yang berhasil dihimpun di wilayah atau provinsi tertentu tidak disetorkan ke pusat, tetapi dikelola dan didistribusikan di wilayah atau provinsi masing-masing. Melalui undang-undang itu, zakat mulai berkembang luas, namun hasil zakat belum begitu signifikan. Hal ini disebabkan karena belum adanya sanksi bagi wajib zakat yang tidak membayar zakat. Sanksi yang tegas baru muncul pada Undang-Undang Zakat 1410 yang dikeluarkan pemerintah Sudan pada tahun 1990. Dalam undang-undang itu disebutkan bahwa zakat adalah wajib, bukan sukarela. Bagi yang tidak membayar zakat, menolak atau menghindari pembayaran zakat dengan sengaja dan melawan hukum dikenakan sanksi denda maksimal 2 kali lipat dan zakat yang harus dibayarkan, atau sanksi berupa hukuman 1 bulan penjara. Dalam Undang-Undang Zakat 1410, selain sanksi diatur juga semua harta yang wajib dizakati dan distribusinya secara lokal. Model pendistribusian zakat di Yordania dikelompokkan menjadi 3, yaitu dalam bentuk bantuan bulanan dan bantuan sesaat, bantuan anak yatim, dan program pemberdayaan sumber daya manusia yang produktif. Nah, untuk model program pemberdayaannya pun cukup bervariasi. Program-program tersebut antara lain yang pertama, program pemberdayaan pertanian dan peternakan produktif di wilayah perkampungan. Bentuk programnya ada 8, yaitu pemeliharaan sapi perah, pemeliharaan kambing, pembuatan produk berbasis susu, peternakan lebah, ayam pedagang, kelinci, pembuatan produk hasil pertanian, dan program penanaman sayur lokal. Program yang kedua yaitu program industri kecil dan kerajinan. Program ini meliputi 10 jenis dengan prinsip peningkatan kemampuan dan keterampilan keluarga yang kurang mampu. 10 program tersebut adalah tenun pakaian adat, kerajinan bordir, realita budaya setempat, kerajinan berbasis pasir, seni kaligrafi, kaca, seni merangkai bunga, seni kerajinan keramik, permadani sajadah, permadani Arab, dan piring hias. Program yang ketiga yaitu program pelatihan keahlian seperti elektro, servis peralatan rumah tangga, jasa perhotelan, dan sebagainya. Program keempat yaitu program pemberdayaan wanita, dan yang terakhir layanan kesehatan. Layanan kesehatan ini ditujukan bagi warga yang kurang mampu. Bentuk layanan kesehatan ini bekerja sama dengan rumah sakit dan apotek untuk memberikan keringanan biaya. Saya Sinta Amrina Rosada akan menjawab pertanyaan dari Kiki Mita Irmayasari dan Hani Mulyani. Pertanyaan dari Kiki Mita Irmayasari yaitu faktor apa saja yang mempengaruhi praktik pengelolaan zakat di Bangladesh tidak maksimal, padahal mayoritas warga negara Bangladesh adalah muslim. Nah, meskipun penduduk Bangladesh mayoritas muslim, namun praktik zakat di negara tersebut belum cukup menggembirakan. Hal ini, menurut Hussein, disebabkan karena beberapa faktor. Yang pertama yaitu kurangnya pengetahuan umat Islam di Bangladesh tentang pentingnya zakat dan potensi zakat. Dan yang kedua adalah adanya
sentimen anti-religius dalam kalangan intelektual sejak Perang Kemerdekaan Bangladesh, di mana ketika sesama muslim saling menumpahkan darah, umat Hindu mengulurkan bantuan kepada salah satu kelompok muslim sehingga sekularisme menjadi basis konstitusi di Bangladesh. Yang ketiga yaitu para perencana strategi pengentasan kemiskinan baik dari kalangan pemerintah maupun LSM merupakan hasil didikan Barat yang menganggap ide keagamaan sebagai sesuatu hal yang non-progresif. Yang keempat yaitu terjadinya peristiwa 11 September 2001 yang semakin menambah kecurigaan non-muslim terhadap umat Islam, tak terkecuali di Bangladesh. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Hani Mulyani. Nah, pertanyaannya, setiap warga muslim Pakistan diwajibkan menunaikan zakat oleh pemerintah Pakistan. Bagaimana pemerintah mengelola dan mengatur kebijakan tersebut? Terima kasih Hani atas pertanyaannya. Jadi, zakat setiap muslim warga negara Pakistan akan langsung dipotong dari harta muzaki pada item tertentu seperti tabungan, deposito, sertifikat investasi, saham, dan sebagainya. Saya Imania Fiona Hirtanti akan menjawab pertanyaan dari Siska. Pertanyaannya adalah, dana zakat di Bangladesh tidak hanya disalurkan dalam bentuk karitatif, tetapi disalurkan dalam berbagai bentuk program. Nah, program seperti apakah yang dimaksud? Baik, terima kasih pertanyaan dari Siska. Saya akan menjawab. Jadi, zakat di Bangladesh itu disalurkan dalam berbagai bentuk program, seperti layanan kesehatan untuk anak-anak miskin, beasiswa bagi pelajar miskin dan berprestasi, bantuan modal usaha berupa pemberian becak, mobil, mesin jahit, binatang ternak, dan unggas sebagai upaya untuk pengentasan kemiskinan, pembangunan rumah untuk tunawisma. Selain itu, pemberian modal dan asistensi pembangunan usaha mikro dan penanggulangan bencana. Baik, terima kasih. Sekian jawaban yang dapat saya berikan. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari Siska. Baik, selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan dari Rika Meili Putriani. Pertanyaannya adalah, bagaimana karakteristik tata kelola zakat di Saudi Arabia? Terima kasih pertanyaan dari Rika Meili, saya akan menjawab pertanyaannya. Jadi karakteristik tata kelola zakat di Saudi Arabia yakni kewenangan penghimpunan zakat seluruhnya menjadi kewenangan Menteri Keuangan dan Perekonomian Nasional, mulai dari aspek kebijakan hingga teknis pelaksanaan penghimpunan. Sedangkan aspek penyaluran zakat diserahkan kepada Departemen Sosial dan Ketenagakerjaan, terutama di bawah Departemen Sosial. Jadi, setiap warga individu itu diwajibkan membayar zakat. Nah, tetapi mereka juga boleh menyalurkannya secara langsung kepada mustahiknya atau melalui yayasan sosial. Nah, setelah mereka sudah membayar zakat, mereka tidak lagi dikenakan pembayaran pajak. Begitu. Jika untuk zakat perusahaan, itu harus dibayarkan melalui kantor pelayanan zakat dan pajak pendapatan. Untuk apa? Hal tersebut untuk mempermudah mereka dalam memperpanjang masa kerja usahanya. Jadi setelah mereka membayar pajak, mereka akan mendapatkan setelah membayar zakat, jadi mereka akan mendapatkan sertifikat telah membayar zakat. Jadi tidak lagi membayar pajak. Jika perusahaannya tersebut pemiliknya adalah non-muslim,
tidak diwajibkan untuk membayar zakat, tetapi membayar pajak, seperti itu. Jadi dalam pendistribusian zakat, pemerintah Arab Saudi itu memfokuskan pada penyediaan jaminan sosial bagi warganya, yang pendistribusiannya melalui Kementerian Sosial dan Tenaga Kerja. Jadi zakat dan pajak itu untuk proses kelangsungan negara, baik dari zakat maupun dari pajak untuk mengentaskan kemiskinan yang ada, seperti itu. Nah, terima kasih pertanyaannya. Sekian yang dapat saya jawab. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari Rika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.